Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aparatur Negeri Pesalawe yang kami hormati dan kami banggakan, sekaligus sebagai peserta orasi ilmiah pemberdayaan yang kita gelar di Pemerintahan Negari secara terus-menerus dan berturut-turut, setidaknya ini sudah memasuki sisi ke-6, di mana tujuan kita laksanakan ini yang diikutkan semuanya adalah seluruh aparatur Negeri Pesalawe terdaftar. Itu berkaitan dengan bagaimana kita menggali segala ide gagasan aparatur Negeri Pesalawe, di mana ide gagasan itu sangat berguna bagi Nagari ke depan, terutama dalam penggalian potensi-potensi yang mereka miliki, dan mereka bisa diterjunkan, di mana hari ini wali Nagari sendiri bisa wali Nagari itu 25 orang. Kenapa? Ketika wali Nagari seorang yang tidak ada, maka 25 orang mengganti wali Nagari itu. Artinya perpanjangan tangan wali Nagari itu cukup banyak dan berpotensi dan sudah terukur kualitasnya. Maka perlu kita adakan bermacam-macam aneka pendidikan kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan yang kita sebut dengan orasi pemberdayaan. Di pemberdayaan itu tujuannya adalah kemandirian. Kita tidak bisa memendirikan masyarakat kecuali melalui aparatur sendiri yang harus kita mendirikan. Maka pada itu mungkin kita tidak bicara bagaimana nagari orang lain, bagaimana daerah orang lain, yang penting kita benahi. Di mana Allah telah menjanjikan kita tidak bisa berubah nasib kita sendiri, jika tidak sendiri kita sendiri yang akan berubahnya. Jadi barangkali dari ide-ide pemikiran para aparatur negara yang 25 inilah kita harapkan nanti bisa menjadi modal dasar yang disebut dengan sosial kapital untuk menghadapi bagaimana problematika dan dinamika negara ke depannya untuk 10, mungkin 20, 30 tahun yang akan datang. Ini digelar, kita mulai dari orasi pemberdayaan. Orasi pemberdayaan itu adalah hanya membaca beberapa halaman, 3, 4, 5 halaman buku, dan itu kita ambil potongan-potongannya, dan setiap aparatur dibagi secara berbeda. Maka beliau akan menyampaikan, aparatur menyampaikan bagaimana cara kita menyampaikan, baik dengan gaya, baik dengan bahasa, dengan nada, semuanya dikemas dengan baik. Inilah cara memanfaatkan bacaan. Memanfaatkan bacaan, mungkin bacaan kita 17 lembar, kita disediakan waktu 5 menit. Bagaimana 5 menit itu bisa kita membaca 17 lembar tersebut? Tentu ada kesimpulan. Itu dilatihlah kita membuat poin-poin penting di dalam 17 halaman itu. Yang kedua, setelah pemberdayaan kita masuk kepada konstitusi desa. Di mana konstitusi desa kita harus mencari, merujuk di mana Undang-Undang Nagari Pesalawe terkenal dengan Nagari Konstitusi, yaitu pemesanan fasilitas, diantaranya akomodasi. Lanjut, aspek pemasaran. Target konsumen pada usaha ini adalah para kelompok-kelompok wisata dan para pelajar yang mencari tempat tinggal untuk sementara waktu dengan fasilitas bagus dan nyaman seperti dalam rumah sendiri. Lanjut. Memulihkan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Koordinasi antar pemerintah dengan pihak swasta, promosi umum keuntungan bagi masyarakat, yaitu pertama meningkatkan pembangunan dari pemerintah, yang kedua dapat meningkatkan pola pikir yang lebih baik, yang ketiga berjalan atau lancarnya UMKM di suatu tempat wisata tersebut, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerugian jika pengelola tidak maksimal, yaitu daya tarik dari wisatawan akan berkurang, yang kedua rusaknya lingkungan, yang ketiga kebocoran secara ekonomi. Inilah dokumentasi keindahan Selesa 73 Sabi. Di lokasi terdapat spot foto menarik mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 7, tapi sementara yang direkomendasikan cukup tingkat 1 dan 2 karena tingkat 3 sampai 7 rawan untuk ditaklukkan dan terdapat tanjakan yang cukup terjal. Harapan yang hendak dicapai itu masyarakat harus bisa menjaga kelestarian lingkungan wisata, itu terbentuknya akses jalan menuju tempat wisata di Jorong Age. Rekomendasi itu masyarakat bisa menyediakan rumah mereka untuk penginapan sementara para wisatawan. Yang kedua, masyarakat bisa buka usaha jualan di lokasi tempat wisata. Sekian orasi yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Putri. Cuman barangkali coba tanggapi dulu ya kawan-kawan Anda lain apa yang perlu diperbaiki Putri kau. Estimasi pendapatan. Estimasi pendapatan lalu Putri gue lain. Iya. Contoh, selama sehari itu orang masuk diperkirakan 50 orang kalau sapi itu bagus. Satu orang membayar 5.000. Berarti dapat satu hari 250.000. 250.000 dikali setahun itu nggak usah 335 habis 300 hari. Berarti 250 kali 300 hari berarti 75 juta. Contoh ya, 75 juta itulah masuk ke negari bagi dua. Berarti ke negari masuk sekitar 32,5 juta penghasilan dari sektor objek wisata Sabi jika kita kelola Sabi itu dengan baik. Kan itu? Tuh. Ada nggak tambahan catatan untuk Putri dari pandangan Mak? Ada? Kalau tidak ada tambahan saya lain, Putri di dalam penayangan itu, tidak boleh ada kabar-kabar pertakut. Kabar pertakut kok. Kelompok tadi itu air terjun yang nomor sekian sampai nomor sekian itu terjal, itu membahayakan. Tapi itu bahasanya. Kalau bahasa itu bukan. Jadi terjal pertakut. Ini akan lebih indahnya kita masuk kepada air terjun lantai nomor 4 sampai nomor 7, tapi dengan cara berbeda. Mungkin menelusuri dulu kan seperti itu bayangan. Kalau orang mau pernah pesan ke siwa tak itu menjual lewat. Berarti lebih rancak orang ke air terjun sekian gitu, tiga tingkat tapi pasti. Tapi kok 7 tingkat tapi nomor sampai 7 tidak boleh masuk air terkuiran. Itu harus dengan kalimat. Jadi redaksional harus ditolong ini ulang. Jangan sampai orang membaca kalimat Allah tegang. Cari kalimat yang menyejukkan. Aja yang sulit orang memasuki, tapi baca cara membayangkan tidak sesulit. Mungkin orang akan sampai kata, tapi baca cara untuk sampai kata. Oke, tapi tepuk tangan dulu. Termasuk Putri tadi menayangkan masuk ada penginapan sementara. Pas saja homestay. Yang terakhir itu kan homestay.